Halo, selamat pagi para sahabat YouTube dan dusun sana. Ada sebuah kapal tonda yang berdiri di depan pintu Muaro Pariaman. Ternyata lagi bongkar ikan, tapi kapalnya tidak bisa masuk ke dalam Muaro, namun dibawa dengan kapal penumpang yang ada di Muaro Pariaman untuk melayani pengunjung Pantai Gandoria. Kita akan lihat suasana turunnya keranjang-keranjang ikan. Itu dari kapal motor penumpang yang digunakan untuk membongkar ikan dari kapal tonda yang berdiri di jangkar ya di depan Muaro Pariaman. Oke. Kita pastikan itu biasanya ikan tongkol itu para sahabat YouTube dan sana. Bongkar ikan. Oke, cukup banyak ya pada pagi ini. langsung ramai para sahabat YouTube dan dusun sana kalau ikan bongkar di Muara Pariaman ini. Semuanya ingin menonton. Sementara kapal tondanya itu di kejauhan ya, berdiri di depan Muaro Pariaman. Langsung ramai di sekitar ini para sahabat YouTube dan dusun. Ikannya langsung dibawa ke TPI Karnaua, tempat pelelangan ikan di Karnaua. Karena tidak cukup untuk satu becak, akhirnya dibawa dengan 2 becak. Hey. Korek. Aku juragannya. Ikannya langsung dibawa ke pasar ini. Ini langsung ke pasar. Oke, para sahabat YouTube, itulah sebuah pemandangan bongkar ikan
di waktu pagi hari di kawasan Muaro Pariaman. Kapal tondanya tidak bisa masuk ke dalam Muaro Pariaman. Kemudian ikannya dibongkar dengan menggunakan kapal motor penumpang yang biasanya melayani Muaro Pariaman ke Pulau Ansoduo bagi pengunjung Pantai Gandoria. Jadi dengan kapal itu dibawa ke dalam Muaro, dari Muaro di tempat dermaga tadi diturunkan, kemudian dibawa menuju ke tempat pelelangan ikan di Karanau. Ada juga yang langsung dibeli oleh pedagang untuk dijualkan ke pasar Pariaman. Di hadapan kita ini, para sahabat YouTube, saya berdiri di atas jembatan Muaro Pariaman, di mana jembatan ini menghubungkan antara Pantai Gandoria dengan kawasan ujung Muaro Pariaman. Oke, kita akan lihat di depan kita ini. Biasanya memang ini dulunya adalah pelabuhan ikan ya, karena di sini dulu ada tempat pelelangan ikan bagi kapal-kapal tonda, kapal penangkap ikan yang sampai daerah tangkapnya itu ke Kepulauan Mentawai. Jadi para sahabat YouTube dan saudara sana, di dalam kawasan Muaro Pariaman ini terdapat kapal-kapal ikan juga, selain dari kapal-kapal seperti yang kapal-kapal penumpang. Ini kapal penumpang ini untuk menuju ke Pulau Ansoduo atau ke pulau-pulau yang ada di depan pantai Pariaman, membawa para wisatawan ya yang ingin berlibur ke kota Pariaman. Sementara Muaro ini tetap digunakan sebagai dermaga atau tempat tambat kapal-kapal tonda ya, kapal-kapal ikan yang ada di Pariaman ini. Walaupun tempat pelelangan ikannya sudah dipindahkan ke Karanau, karena memang kondisi situasi di Muaro Pariaman ini jauh lebih aman untuk kapal-kapal ya, bukan hanya soal bongkar muatnya, tapi juga keamanan dan untuk kepentingan kapal tondanya sendiri. Sehingga jika berlabuh di Muaro Pariaman ini, kondisi kapal tidak mengalami risiko yang buruk ya. Oh ya, ternyata ada yang tenggelam itu, saya lihat ya. Sayang kita cahayanya tidak cukup. Itu kapal apa ya? Saya tidak lihat siang. Jadi kalau ikan-ikannya sudah dibongkar dan sudah dibawa, langsung berkurang ya yang ramai-ramainya. Oke, para sahabat YouTube dan saudara-saudara, kita sedikit kesempatannya untuk melihat ke arah utara dari kawasan Pantai Gandoria dan Muaro Pariaman ini. Inilah suasana di waktu pagi di kawasan Muaro Pariaman, yang merupakan satu bahagian dengan kawasan Pantai Gandoria. Di balik Muaro ini, para sahabat YouTube, ada juga sejumlah nelayan-nelayan tradisional kita yang masih tetap bertahan ya sampai hari ini. Mereka memiliki labuhan untuk kelompok mereka di sini ya, persis di dekat pintu Muaro Pariaman. Jadi mereka ini adalah kelompok nelayan balik Muaro atau ujung Muaro, itu ya. Di sana masih terlihat ya di kejauhan ada sebuah perahu bercadik dengan mesin robin ya, kata istilah di sini. Itu pada pagi ini masih berada di pantai dan belum turun melaut. Mungkin nanti mereka akan turun melaut. Inilah view yang dapat kita saksikan apabila berada di atas jembatan Muaro Pariaman.
bila menghadap ke arah utara. Nah, ini bentuk pasnya ini, sehingga kita dapat melihat gundukan pegunungan. Kalau tidak salah itu pegunungannya adalah Gunung Pasaman itu, para sahabat, itu di kejauhan itu. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa gunung itu adalah Gunung Ophir. Memang pada pagi ini para sahabat YouTube dan Nusana, matahari belum keluar ya, belum menyembul dengan cahayanya. Jadi kesannya seperti muram ya, padahal di langit tidak begitu tebal mendung, hanya mendung tipis pada pagi ini. Itu ada atap kapal penumpang kayaknya yang tenggelam ya, karena sudah rusak. Ramai-ramai ya. Begitulah kehidupan di kawasan pantai ya, para sahabat YouTube. Oke. Walaupun pada hari ini bukan hari libur, ini adalah hari Selasa. Jadi para sahabat YouTube dan Nusana, kita akan coba lanjut ke arah selatan dari Muaro Pariaman ini, untuk melintasi kawasan Pantai Gandoria ke arah selatannya. Oke, para sahabat YouTube, ikuti lanjut konten ini. Inilah areal parkir dari Ujung Muaro. Biasanya di sinilah parkir bus-bus berwisata dan kendaraan-kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2 ya. Ini kawasan Ujung Muaro dan kita menikung menuju ke arah selatan. Pada pagi ini suasana masih sepi para sahabat YouTube. Memang pada hari ini bukan hari libur, ini adalah hari Selasa. Oke, payung-payung belum terkembang dan juga bangku-bangku belum diletakkan, disusun. Kita menuju ke arah selatan di kawasan Pantai Gandoria ini. Ya, goyang lagi. Kamera kita memang tidak dilengkapi dengan stabilizer, jadi stabil image ya. Jadi ada goyang-goyangnya. Namun untuk sebuah gambar ini merupakan gambar yang real, gambar yang tanpa rekayasa ya, real dengan situasi yang dialami dan direkam pada saat yang sama. Ada petugas-petugas kebersihan ya yang kita temui di perjalanan ini, sahabat YouTube. Masih sepi dan ini ada sejumlah petugas kebersihan yang berada di kawasan Pantai Gandoria. Tentu saja baru selesai bekerja membersihkan sampah-sampah yang ada di kawasan ini. Oke, para sahabat YouTube, kita keluar dari kawasan utama Pantai Gandoria. Ini kita berada di kawasan belakang Masjid Nurul Bahari atau di kawasan Pelabuhan Kelompok Nelayan Putra Bahari Pantai Gandoria. Oke. Ketika sampai di Labuhan Nelayan Kelompok Nelayan Putra Bahari, terlihat Andi Amak, salah seorang nelayan yang berlabuh di sini, akan segera berangkat melaut. Itu perahunya sudah berada di tepi ombak.
baru saja dia bawa batu-batu es ya untuk pengawet ikannya nanti agar tidak cepat busuk di tempat mereka memancing. Ini merupakan salah satu biduk pancing yang dimiliki oleh nelayan-nelayan yang ada di kawasan sepanjang pantai Kota Pariaman ini. Kalau dulunya para sahabat YouTube beberapa tahun yang lalu ya, di sini cukup ramai ini perahu-perahu ya, biduk-biduk nelayan dan nelayan-nelayannya sendiri pun ya cukup ramai di sini. Dan ini merupakan pelabuhan nelayan yang mayoritas ya para sahabat YouTube ini pancing ini sebagai alat tangkapnya, dan biduknya macam-macam di sini. Jarang sekali pada waktu beberapa tahun yang silam ya, di sini ada yang memakai alat tangkap jaring. Jadi di sini nelayannya lebih banyak adalah nelayan dengan memakai alat pancing untuk menangkap ikan. Terutama di sini nelayan memancing ikan-ikan karang ya, ikan-ikan kerapu ya yang umumnya dikenal ya. Kemudian apabila musim ya, biasanya itu ikan-ikan permukaan itu musim itu. Pada musim ikan-ikan tongkol, ikan-ikan sisik ya, ikan-ikan gabu, itu umumnya ikan-ikan yang bermunculan di permukaan pada musimnya. Sementara di Labuhan Putra Bahari ini, para sahabat YouTube, umumnya dari sejak dulu ya, di sini mangkalnya nelayan-nelayan yang memakai alat pancing. Jadi memang itu memiliki kesabaran dan pengetahuan yang ya khusus juga para sahabat YouTube dan Nusantara. Oke, sementara di biduk fiber milik Kapiten Fiber juga tampaknya akan berangkat pada hari ini untuk melaut. Tapi beliau tidak kelihatan di pantai ini, mungkin lagi beli-beli bekal ya, persiapan untuk berangkat. Itu sudah dinyalakan mesin biduk Andiama yang akan berangkat melaut pada hari ini, pada pagi ini, dan ombak benar-benar jinak dan sedang pasang turun. Jadi kalau di sini disebut pasang karyang. Lihatlah gulungan ombak di belakang sana, agak menjauh dari pantai jatuhnya, bergulungnya dan pecah. Oke, para sahabat YouTube, nanti kita report lagi keberangkatan atau peristiwa yang ada ditemui pada waktu pagi ini. Pantainya sepi ya, dan itu jauh ke selatan itu para sahabat YouTube. Sayang di sini ya, pandangan kita tertutup oleh dermaga apung yang tidak terpakai. Oke. Terlihat di tepi ombak ada yang mengambil air laut. Air laut itu adalah untuk penjual-penjual ikan yang ada di Pasar Pariaman. Jadi beliau ini mengambil air laut, kemudian nantinya dibeli oleh para pedagang ikan untuk membuat ikan-ikan yang dijual di lapak-lapak pedagang ikan di Pasar Pariaman bisa lebih tahan dan tidak busuk ya. Sementara biduk Andiama, nelayan kelompok Putra Bahari, masih berada di tepi ombak karena ada gangguan mesin. Mereka akan segera berangkat, jadi dalam persiapan ini di tepi ombak. Oke, hanya segitu sekilas dari
pemandangan yang kita temui pada pagi ini di kawasan pantai Gandoria. Salam.